Hari ini kita kedatangan salah satu konten kreator tech reviewer, salah satu founder dari Parent Talk, Mas Aryo. Selamat datang, Mas. Thank you, Re. Thank you. Nah, ini hari ini tuh sebenarnya ngobrol sama Mas Aryo tuh lebih banyak berguru kayak, Mas. Oh iya gitu ya, Berguru. karena perbedaan umur. Perbedaan generasi. Anjir dari generasi satu sio ya bedanya Satu ya. CEO. Cuman gue memang baru kenal sama Mas Aryo ini sekitar mungkin baru beberapa bulan kebelakangan lah ya kita. Cuman kita sering ketemu, ya kan beberapa sering ketemu di event sampai ya ujung-ujungnya mungkin karena konten kita relate ya kita saling follow lah ya. Iya. Nah di situ ternyata gue perhatiin pembahasan lu tuh seru banget, Mas. Oh iya. Iya. Thank you. Hidupnya tuh kayak kalau gue bisa bilang ya, hidupnya Mas Aryo ini adalah hidup yang mungkin gue pengen waktu gue seusia lu. Kok berat ya kayaknya. Kayaknya pressure banget nih, Pak. Karena menurut gue kegiatan lu sehari-hari itu fun. Ya walaupun gue nggak tahu ya. Iya. Gimana di situ di real life. Iya, oke. Terus. Tapi funnya karena menurut gue lu bisa spend sama anak-anak ya kan, terus lu banyak quality time sama istri ya kan, bisa ya spending time liburan juga sama mereka ya. Terus gue ngeliat konten di rumah lu juga seru-seru yang dibahas. Nah cuman mungkin kita start dari awal deh, Mas. Kalau gue mau nanya dulu nih, kapan lu terjun ke dunia content creator? Patokannya apa ya? Gue kalau kita mundur banget kapan gue bikin konten mungkin udah 20 tahun lebih sih, Pak. 20 tahun? 20 tahun lebih mungkin. Jadi kayak kan konten kan belum berarti menghasilkan uang kan. Benar. Bikin konten tuh pertama kali gue justru zamannya blog. Oh, lu udah start dari blog? Gue udah start dari blog. Tumblr dulu tuh ya? Blogspot bahkan. Blogspot. Sebelum Tumblr, sebelum Plurk, Path, semuanya Iya. Blogspot tuh yang gratisan, nulis. Dan gue udah nulis tentang teknologi. Itu tahun 2001. Oh, berarti 2001, 2002 kayaknya. itu langsung memang karena ketertarikan lo kan teknologi? Iya, jadi gue masih kuliah. Oke. Gue masih kuliah dan gue pikir gue tuh kebetulan overseas sambil kuliah gue di multimedia, bidangnya IT dan multimedia waktu itu. Terus gue udah ketertarikan sama teknologi. Dari SMA gue udah tahu gue suka ngutak-ngutik dari video game, dari macam-macam. Terus gue kuliahin aja, gue seriusin. Terus gue pikir yang gue sering lakukan adalah gue ganti handphone. Beli jual itu untuk dipakai sendiri, bukan untuk gue tulis awalnya. Tapi pengalaman gue sama handphone tuh kayaknya pengen gue ceritain ke orang. Akhirnya gue bikin blog dan bahasa Indonesia, walaupun gue di luar gue blog bahasa Indonesia dan yang nonton yang baca ya orang-orang Indonesia. Berarti lu BlackBerry nyobain semua tuh? BlackBerry, bahkan firmware update setiap itunya gue umumin gitu. Apa BlackBerry terbaik versi lu? Mungkin kalau yang paling gue suka pakai nyaman sih ya Bolt ya. Bolt ya. Tapi sebelumnya yang Curve tuh udah paling rame sih. Itu saat naiknya BlackBerry menurut gue. Curve tuh yang bolanya itu gampang. Curve tuh yang harus dikasih minyak kayu putih. Iya. Kalau mau izin. Itu nah, gue inget banget itu gue harus ganti-ganti mulu karena kesep. Betul. Itu ya. Dan itu tuh zaman-zamannya gue BlackBerry itu jadi gue jual belikan juga karena blog gue ternyata banyak yang tolong cariin dong, BlackBerry kan dulu masih susah di awal-awal. Iya. Tolong cariin dong, gue punya koneksinya gue jualin. Nah itu mungkin income tipis-tipis dari situ, tapi gue lakuin sambil dari jauh. Gitu. Terus iPhone zamannya jailbreak tuh gue ikutan, gue coba-coba. Oh, sampai nge-jailbreak ya? Sampai nge-jailbreak iPhone, sekarang udah enggak karena ya udah enggak ada gunanya lagi di gunanya gue. Gitu. Berarti dari situ akhirnya masuk ke dunia content creating. Ya itu udah content creating kali ya, tapi belum menghasilkan. Nggak ada tuh koneksi sama brand atau agency gitu, nggak ada. Oke, akhirnya dari mulai content creating tech masuk ke dunia families ya. Oke, iya sih. Mungkin gue ngeliatnya gini ya, gue kan ada yang lo bikin konten atau bikin sesuatu yang untuk orang di segmen market itu. Iya.
Misalnya gue ambil contoh ya, Najwa walaupun umurnya bertambah tapi dia bikin narasi biar relate ke generasinya tetap di situ. Oke. Ada satu lagi kubu sini misalnya kayak Oprah. Oprah adalah fans-fansnya adalah yang tumbuh bareng dia. Generasi bawahnya tuh nggak akan relate sama Oprah sekarang. Iya. Boleh dibilang seperti itu. Tapi Najwa punya itu di Najwanya sendiri dan punya narasi, misalnya begitu. Terus gue lihat, gue ngerasa kayaknya konten gue relate ke yang ngikutin gue dari awal. Jadi dari content creating teknologi lama banget sampai 2009, 2010, 2009 akhirnya pertama kali di approach Nokia waktu itu dikasih handphone. 2009 kayaknya. Wow. 2009 Nokia udah masih pakai Windows waktu itu ya. Oke. Windows Phone. Terus udah gitu akhirnya gue grow, kayaknya gue makin berumur makin I went through a marriage, I failed, terus terus mulai lagi marriage, terus di pernikahan pertama gue nggak share apapun tuh tentang kehidupan pribadi gue. Oke, lu berarti nikah pertama tahun berapa tuh? Berapa ya? 2007 kayaknya. Seru dibahas nih, 2007 ya? 2007, nggak apa-apa. 2007 itu gue nggak share di sosial media, gue tetap nulis tentang tech doang nih di blog gue, nggak ada. Di 2007 terus habis itu fail, terus gue nikah lagi 2012. Oke. 2012 nikah lagi dan perjalanan punya anak waktu itu tuh juga struggling. Nah itu gue mulai share tuh. Akhirnya kita bener berhasil, baru deh blog gue pakai untuk nulis tentang TTC, trying to conceive, perjalanan gue selama 2,5-3 tahunan sama istri gue sekarang gitu. Dan ternyata satu tulisan itu rame banget. Cuman satu tulisan itu tuh lebih rame dari mungkin seluruh tulisan gue tentang teknologi gitu. Jadi I feel like ini tuh viewers gue atau pembaca gue tuh pengen tuh ngerasain gue atau kenal gue sisi lainnya, bukan tech doang. Dan somehow itu relate sama mereka ya? Relate. Jadi cinta gue sama teknologi sama kehidupan gue pribadi itu ternyata bisa dibawa nyambung. Kayak nggak harus terkotakan. Nggak harus terkotakan. Ya mungkin idealnya untuk banyak orang lain bisa jadi sih. Lo bikin channel lain, lo bikin blog lain lah saat itu untuk pribadi segala macam. Tapi I don't know why bagi gue it still works untuk jadi satu aja. Jadi udah tahu nih kredibilitas gue tuh udah kelihatan dari dulu kayak gimana ya gini-gini aja ya itulah gue gitu. Nah kenapa jadi parenting, kenapa jadi parent talk ya karena ternyata relate dan ngebantu banyak orang. Jadi kayak gue nggak pernah ya dapat pujian orang ketemu dengan bilang zaman dulu tuh kayak thank you ya ulasan handphone lo gue jadi beli gara-gara lo. Oke. Tapi next level, Pak thank you banget gara-gara blog mas saya jadi punya anak gara-gara itu. Jadi kayak itu nyentuh satu hal yang ini menyenangkan ya. Maksudnya gue ngubah seseorang lebih dalam lagi daripada keputusan beli handphone. Iya, lebih gitu. Dalam kehidupannya. Lebih dalam kehidupannya dan itu akan membekas di dia lebih lama, deeper impact dan wider gitu. Itu yang bikin gue terusin semua relationship parenting konten gue. Ini sebenarnya menurut gue kalau mau bahas parenting ini sebenarnya seru ya, karena kita agak lumayan jauh ya agak lumayan jauh dan makanya gue bilang lebih banyak belajar ya. Cuman mungkin sebelum kita ke arah sana gue penasaran nih, kalau keseharian lu Pak, bisa sekarang lu ngapain sih dengan kehidupan yang gue ngeliat serunya lu nih? Gue di umur segini mungkin udah cukup robot ya, maksudnya cukup sangat sakral dengan rutinitas. Iya. Gue dulu kecil suka bingung kok bokap gue bangun pagi banget. Lu bangun jam sekarang? Gue sekarang bangun jam 4. Oke, jam 4 ya. Jam 4 tuh, jam 4. Gue bangun jam 4. Dan mungkin orang lebih kagetnya lagi tidurnya jam 9. Jam 9 lu tidur? Jam 9 pasti tidur. Anak gue aja tidur jam 10. Gue jam 9 masih tidur. Kecuali ada MU. Kecuali ada MU. Kecuali ada MU. Kalau bagian ini bukan teman kita di. Iya, bukan cuman telat tidurnya tapi susah tidur ya. Jadi susah tidur. Oke. Sampai jadi bahan obrolan sama anak tuh ya pagi. Betul. Jadi kecuali itu aja sih, sisanya gue jam 9 tidur bangun jam 4. Even on a weekend. Gitu. Jam 4 sempetin diri untuk olahraga minimal 3 kali atau 4 kali seminggu. Kalau enggak I need my me time tuh jam segitu sampai jam 5:30 pagi. Itu pokoknya waktu gue mau itu olahraga, mau itu kerja, mau itu nonton, apapun itu pokoknya sampai 5:30 gue nggak butuh siapa-siapa tuh.
orang lain. Iya, gue ngerti lagi. Gue sendiri. Iya, itu gue seneng banget. Nah itu dan itu nikmat banget. Kalau 1,5 jam itu gue nggak dapet, kayaknya hari gue kayak aduh gue harus cari waktu lagi nih untuk diri gue gitu. Oke. Terus 5:30 udah siap-siap bangunin anak, nganter sekolah segala macam. Baru jam 7 sampai 9 agak kosong lagi. Biasanya gue ngopi kadang-kadang sama istri, kadang-kadang sama tim gue. Oke. Baru jam 9 kerja gitu. Jam 9 kerja sampai jam 5, 6 gue udah angkat kerjaan. Kecuali ada event, kecuali ada kerjaan tambahan. Tapi rutinitas sehari-hari kayak gitu. Dan jam 8:30 masuk kamar. Lu masih jemput anak sekolah? Oh jemput enggak, jemput kita atur sama supir. Oke, tapi nganter kadang-kadang. Nganter iya, jemput yang kadang-kadang. Nganter pasti, jemput yang kadang-kadang. Oke. Gitu. Itu sehari-hari. Oh, nganter pasti jemput kadang-kadang ya. Betul. Jadi kalau lagi kosong di tengah hari, gue jemput gitu. Oke. Atau kalau lagi butuh-butuh banget dan gue bisa kerjanya online, ya gue jemput. Oh, I see. Nah dari situ baru Bingung ya, beda banget ya. Iya beda banget tuh sharing kita ya. Beda banget ya. Beda banget nih. Tapi lo juga lari kan? Lari, gue sekarang lagi mulai lari. Dan gue mulai merasakan ngantuk yang jauh-jauh lebih cepet ya. Iya betul. Jujur, karena tadinya sebelum gue mulai olahraga lari, gue agak sering cukup begadang gitu ya. Tapi semenjak gue lari, gue nggak ngerti kenapa ya ngantuk gue cepet. Energinya kebakar. Ya, cuman nggak bisa tidur lebih cepet juga. Oh gitu. Karena tiba-tiba pas gue mau tidur anak gue bunyi. Oh ya karena lu masih punya bayi sekarang lagi ada bayi. Iya Kan? Nah, ini gue juga berlaku sesudah anak gue di atas berarti 6 kali, di atas 6 tahun, 5 tahun baru gue ngerasain bisa rutin kayak gitu. Anak gue sekarang 10 tahun yang paling gede. Lu berarti anak sekarang 2? 8 dan 10. Hampir 8 dan 10. Hampir 8 dan 10. Oke, ini pertanyaan gue. Kapan lu mulai ngasih gadget ke anak lu? Oh, gadget ke anak gue. Kata ngasih nggak pernah ada. Oke. Jadi selalu gadget tuh milik orang tuanya. Kalian pinjem. Biar belongingnya nggak ada di mereka. Jadi nggak ada apalah berebut lah, ini punya aku lah, yang gitu-gitu tuh nggak ada. Dan lo pinjem, lo ada waktunya. Dan gue bisa ngelihat semua password, konten apa yang dia tonton segala macam. Dan itu dalam bentuk including tablet. handphones? Hah? Including handphones? No, di mereka nggak punya handphone. Mereka nggak punya handphone dan semoga nggak punya handphone terus sampai minimal umur 13 kalau gue. Oke. Gitu. Berarti tapi handphones ini dipakai di rumah. Kalau mau pinjam gitu ya? Iya, kalau misalnya dia udah bisa sih kayak lihat-lihat barang di e-commerce, mau beli sesuatu dia mau nunjukin gitu itu udah bisa, udah ngerti. Dia mau foto dia ngerti, tapi it's never theirs. Dia udah pasti nggak punya nomor sendiri, dia nggak punya akun sosial media apapun sendiri. Gue pernah kecolongan dia punya Roblox, sekarang udah dia nggak lagi, yang gitu-gitu. Dia bukan punya Roblox, dia main Roblox, sekarang udah nggak boleh lagi. Laptop enggak juga. Laptop enggak pinjem aja pakai kalau. Jadi yang gue suka dari sekolahnya itu yang pertama dia nggak mengharuskan punya gadget sekolahnya. Oke. Bahkan kalau mau gadget di lab komputer kantor sekolahnya ada ya. Atau dia banyak nulis sekarang pakai tangan. Itu gue appreciate banget sih. Jadi walaupun gue hanya pro teknologi banget, anak gue masih agak gue jagain. Iya, mas gue kan, lo kan tech reviewer nih ya kan, barang-barang tech kan pasti banyak di rumah kan. Ya kayak masa apalagi tadi kita sempat cerita di belakang kayak ada beberapa gadget yang handphones yang lo review kan. Masa anak lo nggak kayak kenapa ya banyak satu lah gitu loh? Enggak. Dia pernah sih minta, terus no belum. Kalau mau aku kasih feature phone. Apa tuh? Yang gak ada internetnya. Kayak macam Asia gitu. Zaman sekarang mungkin banyak sih ya. Kayak Samsung clamshell itu juga ada. Terus pokoknya udah nggak ikutin lagi. Lo kalau mau pakai Nokia zaman dulu itu juga bisa. Intinya untuk komunikasi gitu. Karena umur 10 bagi gue udah oke lah untuk komunikasi. Misalnya dia mau sendiri kemana. Tapi kalau internet belum, karena bahayanya cukup banyak menurut gue. Mungkin ini yang berusaha disampaikan pemerintah walaupun dengan segala kontroversi, tapi gue setuju sih bahwa pada prinsipnya sih menarik untuk anak itu jangan sampai dikasih sosial media, karena kita bukan ngelihat di bawah 16 ya, karena kita bukan ngelihat yang jelas-jelas kayak seperti violence, pornography, gambling, bukan itu doang, tapi attention span anak-anak tuh makin pendek.
Iya, cepet ya. Attention span anak-anak tuh makin pendek. Gue lahir di zaman yang gue harus belajar internet. Belum ada internet gue lahir. Belum ada. Gue harus belajar internet. Sekarang anak gue inget banget kalau dia waktu kecil pun dia udah berusaha swipe TV gitu. Ya karena dia tahu selama ini bapak ibunya swipe layar, terus ada tablet pun di swipe juga. Begitu dia lihat TV pertama kali dia coba sentuh swipe gitu. Oh, anak lu sampai kayak gitu ya? Iya, jadi kayak generasinya udah ada itu ya. dan sekarang udah ngerasa adanya AI, dan AI itu bikin kemampuan berpikir jadi lebih pendek karena semuanya udah dianalisakan, bukan cuma di search doang pakai Google, tapi udah jadi suatu hal yang matang gitu kan. Gue zaman gue sekolah tuh lihat papan tulis, nulis catatan yang ada di papan tulis. Jadi basically itu nambah kegiatan otak untuk nyatet lagi, untuk ngerti. Sekarang tuh udah semakin PDF file-nya dikasih deh, hasil hari ini di drive deh. Itu usaha untuk dia belajar makin pendek. Sedangkan otaknya anak kecil tuh masih tumbuh. Sayang banget kalau dipotong kayak gitu menurut gue ya. Tapi kalau lu sama istri lu nih, kan kalian kan akhirnya kan punya parent talk, ya kan? Nah, waktu ngomongin tentang parent talk sendiri, sebenarnya kalian tuh ngebahas topiknya tuh kayak hari-hari tuh lebih pengen ke arah kemana sih? Kalau di parent talk? Banyak sih tujuannya values parent talk yang kita mau bangun ya. Paling dasar mungkin kayak ya kita tahu bikin anak tuh nggak sendiri. Bapak tuh pengen lebih berkembang, involve juga. Bapak-bapak harusnya juga terlibat. Ini seru banget nih kalau ngomongin tentang bapak-bapak pengen involve juga. Kita coba lanjutin dulu, Pak. Itu tuh mungkin dasarnya ya. Tapi yang kita temukan along the way, it's like parenting itu nggak dimulai dari lo nikah. Mungkin banyak orang mikir parenting dimulai saat anak lahir. Enggak, mundur lagi. Saat mulai hamil, enggak, mundur lagi. Saat baru nikah, enggak. Sebenarnya parenting itu dimulai saat kita udah jadi anak. Karena yang ngaruh dengan parentingnya kita sekarang, we parents our kid the way we want to be parented. Kadang-kadang tuh kita ngasuh anak tuh dengan harapan coba gue dulu diginiin. Oh benar. Contoh ya, banyak fatherless katanya di Indonesia, katanya itu tuh hubungan dengan ayah yang ada dan tiada itu otomatis ngubah kita pengen sama anak kita ngobatin yang dulu gitu. Jadi bokapku nggak pernah ada lagi. Oke, sekarang anak gue, bokapku nggak pernah bilang I love you lagi, nggak pernah meluk lagi. Sekarang sama anak gue gituin, gue peluk sekuatnya, gue bilang I love you setiap hari, which is reasonable. Tapi belum tentu itu cara yang terbaik menurut gue. Setuju. Karena anaknya juga karakternya beda-beda. Takutnya kita over parenting, takutnya helikopter parenting, takutnya anak minta apa aja dikasih. Which is belum tentu itu bangun resiliensi anaknya juga. Yang benar ya. Nah, jadi balik lagi menurut gue parent talk itu berusaha values-nya parenting itu dimulai dari kita sejak jadi anak. Nah, itu sulitnya di situ tuh. Jadi kayak kita kalau udah mau punya anak berarti harus mundur lagi ngeliat dulu waktu kecil tuh gue gimana sih? Apa yang jadi child wound gue, orang tua gue gimana? Ada yang sampai tahap gue nyalahin orang tua mulu karena masa kecil gue gimana. Lu? Ya ada momennya kayak gitu. Gue ada momennya juga situ. Iya kayak ibu sih begini, bapak sih begini. Iya. Tapi mereka juga pernah jadi anak yang masa kecilnya mungkin kita belum tahu kayak gimana. Mereka kan generasi yang ada yang di zaman perang lah, lo kebayang gak sih di zaman perang kayak gimana, di zaman dijajah kayak gimana, atasnya lagi itu kayak ngaruh semua. Dan gak terbiasa ngomong kayak I love you bener, juga bener gitu kan? yang mereka tahu juga segitu doang, mungkin informasi belum sebanyak sekarang. Betul. Jadi if you still want to blame your parents, I think it's useless kalau terus kerjanya adalah menyalahkan aja. Tapi if you understand how your parent was, I think it's about time you grow from that gitu. Oh ternyata bokap nyokap gue begini karena ini. Ya accept gitu kan. Accept, oke, ya udah, maafkan. Mungkin gak usah ngomong langsung, yang penting di diri sendiri gitu. Say thank you, maafkan, terus baru lanjut pelan-pelan. Gue harus apa nih untuk benerin diri gue? Pengennya sih itu Pak, pengennya gitu. Karena itu jujur pernah jadi pembahasan gue sama istri. Bukan sekedar istri sih ya, bahkan teman-teman gue juga. Iya. Kayak gimana kayak masa kecil tuh sebenarnya dampaknya tuh seluar biasa. Betul. Itu ya. Saat kita dewasa apalagi dari ya child wounds tadi, ya kan, ya dari nggak adanya mungkin, dari cara ngeditreatnya. Tapi di balik itu ya gue setuju sih sebenarnya
Sebenarnya masa kecil juga nentuin lo unconsciously how to choose your partner. Gue setuju. Contoh ya, misalnya masa kecilnya hidup dengan bapak yang diem. Bisa jadi dia akan nyari lawannya. Suami yang hidup, yang ngomong, yang lucu. Sedangkan bapaknya diem, gak pernah ketawa, gak pernah apa. Gak pernah ada juga. Ternyata dia mau suami yang ada. Jadi kalau kita ngejudge, laki-laki ini mau kondo, belum tentu. Misalnya dengan dia hadir aja tuh udah memenuhi child wound-nya cewek ini gitu. Bisa jadi, I don't know, beda-beda setiap orang. Jadi unconsciously pilihan pasangan tuh jaga sangat tergantung masa kecil kita. Tapi gue tuh setuju lagi, karena cuman gimana ngomongnya. Jadi ini kalau misalnya gue ngomong ke diri gue pribadi ya, kayak misalnya contoh dari gue zaman pacaran gitu ya. Ini kalau agak ngetek sedikit lagi ke belakang, nyokap gue itu cukup, gue bilang apa ya, ya laut lah, ya, cukup laut. Nyokap gue tuh cukup laut gitu kan, bikin gue pusing gitu kan. Cuman kayak, dan gue di titik yang bahkan pas zaman gue kuliah tuh kayak gue nggak mau terlalu deket sama keluarga di rumah, jadi gue tuh kuliah tuh agak jauh. Nggak jauh juga sih, gue keluar kota lah gitu kan. Nah, waktu gue masuk ke fase dimana akhirnya nyari pasangan hidup gitu ya, ya kayak gue pernah apa ya, berarti mungkin kayak misalnya pacaran sama cewek yang nggak begitu berisik gitu ya. Itu somehow memang ngerasa kayak sepi. Iya. Gimana ngomongnya? Kayak ada memori yang mungkin gue pengen denger terus, which is kayak suara nyokap gue yang melaut, walaupun gue pusing, tapi gue seneng. Nah, dan waktu gue mencoba kayak mencari pasangan yang kayak, gue gak mau kayak nyokap gue deh. Ya kan? Tapi kok somehow gak. Iya. Lo ngerti maksud gue kan? Jadi tergantung hubungan lo sama orang tua dulu gimana. Kadang ada yang mencari antagonisnya, lawannya. Kadang ada yang mencari justru kangen itu, butuh itu gitu. Versi, atau mungkin versi baiknya gitu ya. Versi baiknya iya gitu. Kan? Ada yang pengen menyembuhin lewat ketemu figur itu. Karena unconsciously pasti kita begitu menurut gua. Nah, lu sendiri gimana? Parenting keluarga lu gimana? Kan kita agak beda nih ya kan, beda usia. Kalau lu pribadi parenting keluarga lu, kalau lu tuh gimana sih? Parenting gua? Dari bokap lu ke lu dulu, dan akhirnya lu menerapkannya ke anak lu gimana? Wah ini kalau ke masa kecil gua panjang nih ya. Jadi gua adalah punya bapak yang ada dan tiada. Maksudnya, lu berapa saudara pak? Gue 2 bersaudara, gue paling tua. Adik gue laki atau lagi beda sekitar 3 tahun. Nah, gue sendiri tuh merasa ada hubungan yang gak sepenuhnya gue mau sama bokap gue. Bokap gue itu ya gitu, gak bapak zaman apa ya, baby boomer yang jarang banget bilang I love you. Gue gak inget berapa, kayak bisa dihitung. Meluk juga jarang banget. Terus gak pernah minta maaf ya? Gak pernah minta maaf. Mungkin ada ya 1-2 momen yang gue inget. Gue juga gak inget gitu. Tapi gue udah kayak kuliah gitu. Kayak apa pernah ya gitu? Child wound itu terjadi ya di 0-7 katanya golden years-nya. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang, tapi gue inget dia hal-hal seperti dia tuh bangun pagi. Itu gue inget banget. Kayak robot gue sekarang ini, kayak dia selalu nganterin tuh gak pernah miss. Jadi in a way gue tuh berharap, gue pengen nih lihat zaman dulu film Hollywood gitu ya, kayak wah main catch with your dad, basket segala macam di belakang tuh gue pengen. Bokap gue nggak olahraga banget, ngajak olahraganya dia, gue ngeliat olahraganya senam, terus catur, ngapain gitu kayak. Akhirnya gue juga coba catur demi anak tuh craving perhatian orang tua dengan ngeliat orang tuanya suka apa. Kayak anak gue sekarang suka MU tiba-tiba, karena ngeliat gue suka MU. Jadi gue coba tapi kayak nggak connect gitu. In a way, wah makin gede makin SMA kuliah hubungannya makin nggak enak. Kayak gue sesudah sama nyokap juga ada drama tersendiri lah yang beda bentuk dramanya. In a way di ujung-ujungnya bokap gue tuh sakit. Dia tuh baru meninggal sekitar 3 tahun lalu. Tapi 3 tahun lalu, 2 tahun sebelum meninggal tuh udah vegetatif. Artinya ya cuman vegetatif tuh dari kata vegetable, jadi cuman kayak tumbuhan gitu, cuman lying in bed gitu. Pasif lah ya. Pasif, udah home care segala macam, dan never get a chance to
untuk bilang sebenarnya perasaan gue kayak gimana. In a way gue sih sebenarnya insya Allah ya sudah memaafkan, semoga sudah dimaafkan juga. Gue belajar dari situ, unconsciously ada yang nempel bahwa bapak sebagai bapak tuh harus provide, itu gue belajar dari dia. Sebagai bapak tuh jadi robot kayak sekarang, itu gue kayaknya unconsciously bahkan belajar dari dia. Gitu. Banyak hal yang gue belajarin nggak sadar sama dia, tapi banyak hal juga yang gue thank you lo udah nunjukin gimana nggak jadi lo dalam beberapa hal. Gue ngerti maksud lagi. So in a way, mau sejelek atau sebagus apapun orang tua lo, ada hal yang bisa dipelajari. Karena menendam terus itu cuman akan gerogotin dari dalam, tapi kayak oh dia tuh nggak boleh harusnya waktu begini. Oke, thanks for that, so I know what not to do. Iya. Gitu. Itu soalnya kalau gue potong sedikit ya Pak. Itu soalnya hal yang gue bisa bilang gue belajar banyak dari bokap gue itu adalah oh gue nggak mau jadi kayak gitu. Iya. Ya, jadi dalam arti itu bukannya dia nggak spesifik ngasih tahu kayak kamu nggak boleh begini, kamu jangan gitu. Dia nggak ngomong kayak gitu. Tapi dari begitu banyaknya hal yang dilakukan selama dia hidup, itu bikin gue ngeliat kayak oh gue nggak mau sampai end up-nya jadi kayak gitu. Iya. Nah, jadi ya akhirnya yang gue lebih banyak thankful-nya adalah gue belajar banyak dari hal yang udah lo lakukan. Yes, kata thank you tuh penting banget sih. Jadi thank you sebelum minta maaf. Kayak orang tuh nggak mungkin sebagus-bagusnya sejak-jaknya nggak ada yang kita nempel di kita. Kayak gue dengan bangun pagi dan providing buat anak tuh udah nempel banget di gue tuh. Gue kalau nggak kerja sehari aja kayaknya anxious gitu. Walaupun di weekend tuh kayak Senin ada apa ya gitu. Itu bokap gue banget. Terus bangun pagi nganter anak itu bokap gue banget. Jadi emang ada hal yang diajarin padahal dia nggak niat ngajarin mungkin. Dengan kita bilang kayak terima kasih aja, itu pasti kita udah sedikit melepaskan beban yang ada walaupun itu nggak enak. Baru kalau tahap berikutnya abis bisa berterima kasih, nggak perlu dijelaskan mungkin berterima kasih apa buat yang bapaknya atau orang tuanya masih ada. Saya thank you dulu aja. Baru kalau udah bisa minta maaf atau memaafkan. Itu tahap berikutnya, terima kasih dulu. Menurut gue itu lo thankful sama orang tua lo itu udah tahap dasar banget untuk lanjut lagi sih. Tapi itu gue udah berdamai sama hal itu mungkin beberapa tahun kebelakangan ini ya. Sebelumnya itu rage. Iya pasti. Sebelumnya itu rage semua tuh. Iya kayak, pasti. Ya kayak kenapa begini, kenapa sih mesti begini gitu kan. Cuman ya lu masuk di fase yang kayak ya udah bener terima. Mau gimana? What are you gonna do? Betul. Ya ditambah lagi kebetulan gue masuk ke di zaman itu disebutin sandwich generation ya. Apa? Sandwich. Oh iya, nah, gue tuh masuk ke fase itu Pak. Gue masuk ke fase itu, makanya rage gue tuh lebih banyak lagi dari kita nyebut tentang namanya sandwich generation, gitu kan. Paham. Ya jadinya ya udah akhirnya accept gitu kan. Nah tapi kan di sini sekarang gue ngelihat ini malah sekarang lagi tricky-nya cara kita ngedidik anak sebenarnya. Iya betul. Ya kan. Apalagi gue pribadi mungkin juga sosok bapak yang gue cuek banget deh. Maksudnya cuek tuh dalam arti gimana ya? Cueknya tuh lebih kayak ya udah. Kayaknya cukup affectionate di konten-konten lo. Iya. Tapi dalam arti cuek tuh yang kayak misalnya gini, ayah aku mau main kesini ya. Ya udah. Oke. Udah. Lebih banyak ya udahnya. Oke. Nggak begitu kayak dikit-dikit kayak mau mana? Mau yang paham mas gue kan. Yeah. Nah di situ tuh yang gue belajar banyak banget. Sekarang kayak ya sekarang nih gue punya 2 anak kan, perempuan sama laki ya. Yang perempuan udah lebih banyak fase belajarnya karena ya anak pertama. Ya kan. Ini memang ini mungkin kita nggak akan begitu sedikit relate karena anak lo dua-duanya perempuan ya. Gue dua-duanya perempuan. Ya kan. Tapi mungkin ada banyak hal yang bisa gue pelajarin. Kayak anak kedua gue kan laki ya. Gue ini yang sekarang agak sedikit kalau dibilang deg-degan ada gitu ya. Kalau dibilang excited ada juga karena gue nggak tahu nih, nggak terbiasa mungkin kayak lu ngerti nggak sih kayak ngedusel anak laki gitu kan. Sedangkan anak perempuan lu kan lu wah lu sayang banget ya kan. Nah tapi kalau lu nih, lu ngedidik anak lu kayak apakah caranya itu termasuk yang bisa dibilang keras mungkin seperti layaknya kita mungkin dididik sama orang tua kita?
Mungkin enggak keras ya, agak sulit Gentle seorang parenting. girl dad untuk keras. Ini nggak tahu, mungkin lo relate ke bagian anak perempuannya. Oke. Agak lebih sulit untuk tough ke anak perempuan karena lemah banget gue lagi sama anak perempuan. Lu lemah banget. Menurut gue cukup kadang-kadang istri gue yang ngejagain, udah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Gue kadang-kadang bisa, aduh dia nggak ada yang jemput lagi, apa aku batalin ya meeting sama si ini ya. Gue suka nggak usah biarin aja, nanti aku atur gitu. Kayak istri gue yang ngejagain, nggak apa-apa, don't try too hard gitu. Kadang-kadang kelebihan nggak usah dicobain. Tapi gue cukup bayangin aja, gue nggak pernah, gue dulu tuh nggak suka K-pop. Oke, lo nggak suka K-pop. Sekarang sih lebih ke arah bukan nggak suka, nggak ngerti. Karena gue dulu nggak suka, karena apa sih ini bahasa lain, kenapa sih keluar kayak gitu dulu lah. Sekarang tuh kayak ya udah nggak ngerti, tapi anak gue suka banget K-pop. Gue akhirnya nonton konser kan K-pop sama anak gue tahun lalu, nemenin dia. Apa Blackpink. Belum pernah tuh gue hadir konser 2 jam sebelum mulai. Kayaknya gue lihat deh kontennya. Ya gue ini ya hujan nggak? Hujan hari pertama apa kedua deh pokoknya. Itu lu berdua sama anak lu? Berdua sama anak gue, karena istri gue harus nemenin anaknya yang satu lagi kompetisi gimnastik. Di Singapura kalau nggak salah. Jadi karena itu juga gue nggak bisa. Ini konser di Singapura? Pokoknya lucu banget, konser di Jakarta. Oh, di Jakarta. Istri gue ke Singapura karena dia lagi kompetisi yang anak yang kecil dan gue nggak bisa ikat rambutnya. You know, ponytail segala macam. Pokoknya yang ala gimnastik lah, gue gak bisa. Jadi dia yang pergi, gue yang terpaksa nemenin Blackpink. Terus? Yang untung Blackpink di antara semua K-pop gue masih kayak sering denger lagunya lah lewat. Ya udah. Gue bayangin lucu banget lagi. Gue gak ngebayang tuh bahwa anjrit gue nemenin terus war tiketnya lah. Lu yang warin ya? Gue coba warin, akhirnya dibantu rame-rame sama tim. Terus gue coba war tiketnya lah, datang kayak 2 jam sebelum mulai. Lihat-lihat sekelilingnya dulu, dan gue udah takut dia ngeluh terus kayak ternyata untuk pertama kali konser dia capek pulang, pengen keringetan, pengen pulang segala macam. Ternyata enggak, dia emang kalau anak kecil udah suka ya apa-apa gitu dibelain. Tapi capek banget itu 2 jam sebelumnya harus looks excited, harus terus pulang jalan jauh gitu yang rame banget GBK. Gue tuh udah jarang konser sekarang, kecuali kayak banget lah. Gue udah jarang konser. Malah konser-konser gue lebih karena pengen nyobain handphone aja tuh. Jarak jauh. Banyak banget tuh kayak gitu. Terus tapi ya gue gak tahu kenapa gue gak bisa nolak lagi. Gue gak bisa nolak lagi dia mau. Nah sekarang gue lagi berjuang nolak, adeknya juga mau. Mau konser lagi sekarang? Padahal masa baru umur 8, dia udah minta tahun depan tuh ada apa Baby Monster apa segala macam konser embuh lah. Jadi kita lagi berusaha nolak dan kita lagi berusaha belum waktunya. Biarinlah kamu tumbuh sesuai dengan umurmu. Gak apa-apa dong, kan kakak dulu. Wah langsung lah, kalau adik kan gitu. Compare. Tapi mungkin gue dibilang balik lagi ke parentingnya. Gue gak termasuk keras sih. Gue mungkin gentle parenting mungkin. Not too gentle juga. Jadi kalau kita mungkin lebih ke conscious parenting sih. Jadi berusaha sadar kenapa kita menolak sesuatu atau kita mengiyakan sesuatu atau dia sedih akan suatu hal, itu juga bukan karena bisa jadi sometimes we take it personally. Misalnya kita nyiapin suatu makanan, udah capek-capek bikin, siapin segala macam, dia nggak mau makan, terus seolah-olah anggapannya dia karena nggak suka makanan kita. Sebenarnya bukan itu, sebenarnya bisa aja dia kenyang, sebenarnya dia nggak enak perutnya, sebenarnya dia pengen yang lain. Tapi karena kita mungkin penuh penolakan masa kecil, kita ngerasa itu langsung ditolak sama anak, terus kita marah. So kadang-kadang kita harus menyadari kenapa anak begitu gitu. Anak gue masuk SD, gue bawa ke psikolog untuk tahu dia tuh karakternya seperti apa. Sekarang anak gue menuju masuk SMP juga, kita berusaha bawa ke psikolog juga. Udah dibawa. Jadi kayak apakah dia jenis belajarnya tuh anaknya visual, apakah anaknya itu metakognitif atau auditorial segala macam tuh kayak kita pelajarin banget. Sebenarnya ke psikolog tuh juga banyak yang kayak iya ini gue tahu nih anak gue begini. Tapi perlu diyakinin lagi. Perlu diyakinin atau ada beberapa hal. Oh ini namanya ini toh, terus harus gimana. Nah pengen banget kita tuh ternyata tuh banyak belajar hal dari anak yang kita nggak nyangka. Banyak belajar hal tentang diri kita gitu. So conscious parenting tuh untuk menyadari bahwa sebenarnya anak gue tuh begitu karena apa
apakah karena memang dirinya lagi bermasalah atau sebenarnya itu perceive kita aja tentang dia tuh berbuat karena mau nyerang kita atau karena kita terlalu sensitif, kita nggak kenal sama diri kita sendiri gitu. Parenting makes me learn a lot more about myself than any other experience that I have. Gue agree lagi, soalnya kalau gue ngeliat sebenarnya malah lu tuh pribadi lebih ke lu lembut sih mungkin ya. Asik. Kalau gue ngeliat nih dari cerita lu sama anak perempuan lu lembut karena gue agak sedikit beda. Kayak terakhir tuh kemarin gue bikin konten, kayak kalau lo lihat anak gue bilang kayak galaknya gue berapa, rate galak gue, anak gue bilang galak gue tuh 7. Oke. Baiknya 3. Oke. Ya kan. Nah cuman gue nanya kayak seberapa dia cinta sama gue, dia bilang cintanya 10. Ya. Nah sebenarnya ya gue nggak akan pernah bilang ada yang salah ada yang bener ya dari sisi parenting karena lo yang tahu anak lo. Cuma memang gue pribadi memang ngedidik anak gue itu gue mengakui gue tegas keras. Oke. Gue mengakui tegas keras tuh dalam arti kalau gue mungkin ngeliat lebih kayak gini kali ya. Di dunia ini kan sangat amat berbahaya ya. Kalau lu nggak punya pegangan sebagai gue nggak mau perempuan manusia gitu ya. Itu yang gue ngeliat, gue nggak mau sampai anak gue tuh dibawa arus. Paham. Jadi ya lo ngeliat zaman sekarang gitu ya. Iya, kayak maksudnya gue selalu ngajarin anak-anak gue. Kalau ayah bilang A, ayah bilang B. Iya. Nah, dia akhirnya tahu kayak maksudnya memang kalau udah bokap gue bilang enggak. Iya. Ya mau ngerengek sampai gimana pun nggak akan terjadi gitu loh. Nah ini yang gue maksudnya akhirnya gue melihat ini jadi turun ke dia juga. Itu tuh kayak kemarin Mbak. Jadi kayak kemarin misalnya gue lagi main game gitu ya. Terus dia tuh sempat bilang sebelumnya, ayah kalau adek nangis, pokoknya berhenti ya, nggak ada ayah main lagi gitu kan. Nah, anak gue udah bisa ngomong kayak gitu Pak, anak umur 5 tahun, nggak ada ayah main lagi, kalau matiin nih TV-nya gitu kan. Nah, gue main, terus anak gue nangis yang laki, dia marah datang ke gue, karena kalau udah bilang kalau enggak ya enggak, matiin. Nah. Kayak gini nih, di situ gue jujur ngeliatnya lucu, ya. Cuman sama gue juga ngerasa kayak, oke, ini gue. Paham banget ini. Ini gue. Gue coba ya, lo pernah dengar Melinda Sutanto nggak tentang family constellation? Belum. Bahwa namanya conditional love antara pasangan suami istri pacaran itu semua conditional love. Artinya kita pasti pengen sesuatu balik dari apa yang kita berikan, rasa cinta itu bukannya pamrih ya istilahnya ya, tapi lebih karena itu normal aja. Gue ngasih lo apa, lo ngasih gue apa, kayak jelek soundnya kayak itu perhitungan, tapi maksud gue adalah yang unconditional love tuh cuman anak ke orang tua. Jadi orang tua mau kayak gimana pun, kayaknya anak pasti masih ada cintanya di situ dan sebaliknya. Iya sih. Itu yang it can be good or bad in a way. Jadi gue setuju banget bahwa setiap parenting itu harus ada boundariesnya. Kalau udah namanya enggak, ya misalnya sesuatu yang membahayakan dia, jelek untuk itu, udah pasti kita harus firm bilang enggak. Mungkin beda kayak seperti nonton konser kan, sebenarnya menurut gue ya oke lah selama gue temenin dia nggak sendiri, dia tahu apa yang dia lihat, kita bisa jelasin lebih baik. Tapi kalau misalnya dia pergi zaman sekarang, mungkin anak 10 gue zaman kecil dulu sih gue main sepeda kemana-mana sendiri ya di umur itu ya. Tapi sekarang gue agak ragu di situ gitu. Jadi in a way boundaries tuh tetap penting ada. Cuma kalau kita kadang nggak tahu boundariesnya terus kita terlalu keras sampai menurut dia itu, dia tetap akan cinta sih. Anak tuh tetap akan cinta, tapi akan terluka juga. Gitu kalau kita ternyata melukai dia, dan luka di saat 0 sampai 7 itu golden years plus itu bisa masuk ke unconsciousness yang akan jadi traumanya lanjut di usianya. Nah makanya tuh setiap kayak gue lagi keras gitu ya, nah dia mau nangis segala macem, ujung-ujungnya gue tuh nggak kalau betulan kalau gue pribadi sih ya, gue nggak gue diemin. Biasanya gue minta maaf. Gue minta maaf dalam arti itu kayak apa yang gue katakan itu tuh ada reasonnya. Jadi nggak serta merta kayak enggak, tapi kenapa nggak boleh?
ya pokoknya nggak bisa gitu, nggak boleh. Harus ada reasonnya, Betul, ya kan. betul. Dan saat gue ini sih yang gue melihat ada masa dimana istri gue tuh ngingetin gue yang kayak, ataupun beberapa orang, lu jangan terlalu gini sama anak lu, nanti dia begini-gini gitu kan sama lu, atau mungkin jadi jauh gitu kan. Tapi somehow gue bisa bilang anak gue tuh sangat-sangat dekat, yang perempuan yang pertama ya, dekat banget sama gue, karena ya tadi waktu gue tegas, tapi gue juga ngasih apa ya sebutannya, cintanya ya. Cintanya tuh gue deresin juga tanpa gue memberitahukan kalau setiap hal yang gue katakan itu tuh memang ya ada reasonnya. Nah jadi ya di situ yang gue rasakan Pak, kayak ya kita sebagai seorang father gitu ya, ya gue ngerasa banget sih. Lu harus ngasih cinta ke anak lu tuh deres banget, tapi di satu sisi juga boundaries. Lu tuh harus ada boundaries. Boundaries penting kok. Iya gak sih? Ya, bahkan boundaries juga masih bisa berhubungan dengan value-value keluarga yang lo tentukan sendiri sama pasangan lo. Karena value setiap keluarga bisa jadi beda gitu. Tapi harus dijelasin value keluarga kita ini. Mungkin contohnya kayak kita tuh belum sampai sekarang nggak mau anak nginep di rumah teman. Lebih baik temen yang nginep ya? Temen yang nginep. Nah itu values yang bukan berarti cocok di keluarga lain, tapi di keluarga kita itu. Dan kita menjelaskan itu value kita. Nah mungkin keluarga lain beda, nggak apa-apa juga, bukan harus menjelekkan keluarga lain, nggak apa-apa. Tapi di kita nggak dulu ya, kalau mau kesini boleh gitu. Atau kita liburan bareng gitu, misalnya cocok gitu. Hal-hal kayak gitu yang gue sampein. Nah dia berusaha mengerti. Tapi lu sama bini lu gimana? Bini lu yang biasanya lebih, apakah dia yang lebih mom in charge ya bisa gitu kan, atau biasanya lebih kayak, coba bapak tanya sama lu, panggil apa, papa atau ayah? Bapak ibu. Ya panggil coba tanya bapak dulu, gimana biasanya kalau lu? Kalau gue sering lempar kayak bini gue sih. Kamu tanya mama nih kalau gue udah gak bisa jawab gitu. Pertama anaknya perempuan, jadi berhubungan dengan seksualitas misalnya, genre itu lari ke mereka. Atau entah itu anak gue kan sekarang pasti menuju puberti. Terus udah gitu yang berhubungan dengan kayak rambut lah, skin color, baju, nah itu gue serahin ke ibunya tuh gitu. Jadi hal-hal kayak gitu banyak ibunya cukup ngelit karena gender yang sama. Tapi gue terbuka, gue ngobrolin puberty sama anak gue yang pertama, itu juga udah gue jelasin. Ini loh kata dokter menstruation tuh terjadi di sekitar umur sekian sama sekian. Apa itu menstruation dia udah jelasin. Gue udah sama anak gue yang 10 gue udah bisa ngomongin tentang menstruation, puberty, udah bisa ngomongin tentang gue divorce, udah tahu divorce tuh apa dan gue udah divorce. Anak lu tahu ya? Anak gue tahu dan gue kasih tahu. Maksudnya gue yang ngasih tahu gerak duluan sebelum dia nanya. Gitu. Lu menceritakan kalau dulu tuh bapak pernah iya nikah. Dia diam pertama kali tahu, jadi kayak mungkin masih digesting lah artinya tuh apa segala macam. So in a way gue bisa masuk dengan selain sebagai parents kita juga sebagai couples loh, jadi we need time sometimes untuk liburan sendiri, untuk pergi malam sendiri yang kayak gitu, jadi dia udah mulai mengerti early gitu, sehingga dia udah bisa ngomong nih kalau di TikTok lagi rame baseline, nggak tahu dia dapatnya dari mana, dari teman-temannya mungkin dia udah tahu baseline aku kalau nanti untuk suami apa gitu. Udah tahu. Ya baseline-nya sih masih hal-hal seperti kayak dia harus muslim, dia harus kind and respectful. Wow, masih luas. Masih begitu ya. Masih luas ya. Gitu. Hal kayak gitu, tapi gue cuma hal kayak gitu yang dia cerita, gue nggak langsung merendahkan gitu kayak kamu umur berapa gitu, karena anak cerita itu satu goal gue, dia umur berapapun. Kalau dia umur berapapun masih nyaman cerita sama gue, itu aja deh minimal. Baseline gue. Baseline gue itu minimal sebagai anak ya? gue. Sebisa mungkin, selama mungkin dia cerita sama gue nyaman tentang apapun. Nah, gue penasaran sih ngomongin tentang tadi. Ini gue bahas sedikit tentang apa itu? Divorce. Oke. Kalau nggak salah ini memang udah pernah dibahas juga, tapi ya di podcast gue udah pernah. Di konten lu udah pernah dibahas juga. Kalau ngomongin divorce, best decision in my life. Terus? Nah, lu ngomongin itu tuh. Gue denger kalimat itu terus. Kenapa sih lu ngulang kalimat itu terus? Kayak maksud gue gini. Ada beberapa orang yang gue tahu waktu ngomongin tentang divorce itu kayak it's not something that I'm proud of, ya kan? Better I keep it to myself. Yaudah, gue nggak akan maksudnya orang harus tahu lah. Nah, kalau gue lihat malah agak sedikit kebalikannya nih.
Lebih menceritakan. Ya mungkin bukan proud lah ya. Iya. Maksudnya kata yang dicari mungkin bukan proud. It's still failure. Iya, oke. Dan itu tetap suatu kegagalan. Ya, harus diakuin walaupun gue dapat segala macam berkah sesudahnya, tapi itu suatu kegagalan dalam hidup. And failure is okay menurut gue. Oke. Nah, kenapa simple sih sebenarnya kenapa gue kelihatan bangga. Gue tetap menganggap itu one of the best decision of my life. Kalau enggak gue gak akan kesini gitu. Gue gak akan punya 2 anak yang gue banggain, gue gak akan punya istri yang hubungannya, gue bercandanya adalah udah break even dan profit sekarang hubungannya. Oke. Karena dulu 3 tahun, sekarang udah menuju 14, ya udah profit lah, cuan lah ya. Bagi gue itu gak akan terjadi kalau gue gak bisa make decisions itu. Karena menuju divorce itu aja gue dangling myself hanging for a year or so gitu. Oke, gue mau nanya bagian situ. Gue ini bukan konten ini ya, maksudnya mendukung untuk divorce or something. Oh iya, secara agama masih disalahkan, dan gue setuju. Ya ini gue lebih kayak gue mau mencari tahu aja kayak dari sisi point of view lo. When it comes to divorce gitu ya, momen saat lo ngerasa oke, this is time, itu ada nggak sih kalau kayak atau apa yang terjadi dalam hidup lo itu? Momen mungkin nggak detail ya, tapi lebih karena momen di saat gue tahu dua-duanya udah nggak bisa berusaha, nggak mau berusaha. Oke. Jadi bukan karena orang bilang ada yang pokoknya yang kalau nggak salah tim gue bilang tuh kayak aku kalau udah tahu dia selingkuh udah nggak ada maaf lagi, udah pasti langsung gitu. Boleh valuesnya seperti itu. Tapi gue setelah baca dan ngalamin dan macam-macam dari Parent Talk juga, selingkuh tuh cuma tip of the iceberg. It's a problem, it's a big problem. Tapi underlying tuh pasti ada banyak banget di bawahnya. Yang terjadi karena yang apa? Terjadi bukan salah berarti seseorang selingkuh salah pasangannya juga yang diselingkuhin, nggak harus gitu. Bisa jadi masa kecilnya ada apa. Bisa jadi trauma dia saat sekolah ada apa. Bisa jadi apapun itu. Bahkan ada yang bilang kalau bapaknya selingkuh, anaknya pasti selingkuh, itu penyakit menurun. Itu sering banget gue denger kayak gitu. Di psikologis sebenarnya karena apa yang dilihat anaknya dari kecil, unconsciously akan bisa jadi itu yang dia tahu itu emang that's the way it is. Bukannya nurun. Jadi kayak anak gaya jalannya sama bapaknya karena dia ngelihat bapaknya, bukan genetik. Anak gaya ngomongnya sama bapaknya atau ibunya itu karena dia setiap hari ngomong sama bapak ibu itu, termasuk dia tahu bapaknya tuh ternyata ada perempuan lain misalnya dari kecil. Ya dia tahu unconsciously walaupun salah terus sepanjang hidupnya nyalain orang tuanya, ujung-ujungnya ternyata unconsciously menganggap ya udah emang gitu laki-laki. Gitu loh. Gue nggak bilang itu benar, tapi maksud gue gue selalu percaya selingkuh itu top of the iceberg. Ada something yang harus digali di dalamnya. Nah, gue bukan masalah itu doang, masalah banyak hal lain, sehingga akar-akarnya ini dua-duanya udah nggak mau berusaha. Ya nggak apa-apa juga. Gue in a way beruntung karena waktu itu belum punya anak, jadi nggak lebih berat daripada most respect untuk orang yang akhirnya bisa co-parenting demi anaknya. Respect banget gue nggak tahu kalau gue akan bikin keputusan yang sama apa enggak kalau gue udah punya anak waktu itu. Gitu. Jadi ya gitulah, menurut gue still one of the best decision of my life. Jadi dari divorce akhirnya ketemu Manuca nih ya? Iya, ketemu Manuca di suatu momen yang menurut gue di saat itu gue masih go through divorce in admin ya, in paper karena udah diputuskan tapi masih itu aja. Manuca sebenarnya mau nikah. Gimana? Manuca mau nikah. Kita pertama kali kenal tuh kayak gitu. Terus dia lagi mau persiapan mau nikah? Dia persiapan mau nikah. Itu pertama kali kenal kayak gitu. Terus kita udah nggak, ya udah itu cuman hahahi ketemu rame-rame sama temen gitu. Pertama kali kenal. And then 3 apa 5 bulan gitu kita nggak pernah ngomong, nggak pernah ketemu, nggak pernah tukeran nomor aja, nggak segala macem. Terus ketemu lagi in a more intimate karena kita cuma berempat gitu ya, kayak ngobrol-ngobrol over coffee or dinner kalau nggak salah waktu itu. Terus ternyata dia udah nggak jadi nikah. Sedangkan proses gue udah selesai. Ya udah dong, gitu. Kita usahakan rumah itu ya. Kita usahakan gitu. Ya udah, the rest is history dari situ. Jadi sebenarnya bukan pertemuan pertama gue itu. Jadi ya pertemuan gue itu on a very different way. Ini sebenarnya udah masuk agak sedikit topik-topik penghabisan. Ya kan? Yes, let's go. Cuman
gue pengen nanya gini deh. Seberapa impactful istri dalam hidup lo? Oke. Seberapa impactful istri saat ini sih quite everything gitu. Jadi suatu blessing kalau bisa mendapatkan partner yang pas ya sebenarnya. Walaupun perjalanannya ada yang nanya ke gue, gimana sih mas cara dapetin Mbak Nucha gitu. Oh gampang, lo cari cewek mana aja, lo kawinin, lo ceraiin baru dapet deh gitu. Maksud gue, message gue adalah perjalanannya gak segampang itu gitu. Iya. Bukan gue merencanakan untuk dapet kayak gitu, tapi ternyata pasangan itu yang emang akan triggering the best version of you, tapi juga bisa triggering your wound untuk disembuhkan. Nucha itu penting banget karena dia sering banget inspire gue untuk grow. Dia dengan dia sendiri grow tanpa dia nyuruh gue untuk kamu sekolah ini dong, kamu course ini dong, kamu apa nggak ada. Dia nunjukin dengan dirinya sendiri yang selalu penasaran dia bisa apa lagi. Dia mulai dari dosen, terus ke corporate slave, bukan slave lah ya, kerja corporate, terus habis itu entrepreneur, terus habis itu mikir lagi berikutnya apa, dia masih pengen sekolah, masih ada in her age, masih ada drive kayak gitu, ya gue ke drive juga. Terus in a way parenting the way we brought up tuh ada sedikit hampir samanya, kita have almost the same wound, child wound, terus kayak kita sama bapak kita begini lagi, sama lagi. Terus sama ibu lagi. Ada poin-poin ininya lagi. Terus yang kayak gue punya prinsip nikah udah pasti nggak akan tinggal di mertua atau orang tua gue. Nah itu gue belum tuh. Lagi prosesnya. Dari awal mungkin dengan ada wound gue sendiri, gue udah kita usahain mau gimana, mau ngontrak mau apa, pokoknya harus punya sendiri. Kalau nggak nikah dulu deh, gitu. Itu udah kita bicarain sebelumnya. Pokoknya langsung tinggal sendiri ya. Kita akan usahain kayak gimana dulu, gitu. Itu kan kita bicarakan kan. Nanti istri masih mau kerja apa enggak? Kamu mau dong kerja karena ibu gue waktu dari kecil kerja, jadi I'm fine with that, gitu. Terus-terusan kita bicarain semuanya dan sampai sekarang not without our problems karena kita juga susah punya anak di awal, kita juga kena COVID, maksudnya di zaman COVID itu juga struggling, ada struggle-strugglenya sendiri, tapi segitu pentingnya karena itu ngaruh semua decisions dalam hidup lo tuh. Manusia tuh bikin, Daniel Kahneman bilang manusia tuh bikin 35.000 decision sadar nggak sadar dalam setiap harinya. Kalau lo masih harus decide istri lo harus ngapain ke gue harus gimana ke dia, tapi itu nambah berat, itu udah susah sih. Jadi pre-plan makes life easier tuh pasangan tuh ngaruh banget. Berarti kalau ada Gen Z ya, sekarang nanya sama lu nih kayak, ini sih pertanyaan yang paling sering gue dapet juga, tapi mungkin gue pengen tahu versi lu ya. Apa tuh? Mas, gimana caranya gue tahu kayak he or she the one? Terus selalu pertanyaan yang gue dapet. Kalau lu gimana? Aduh, gue tuh dari awal tuh nggak pernah namanya nikah, namanya punya anak nggak ada yang 100% yakin sih. Lo punya anak yakin gak sih anak ini akan gimana? Iya, lo nikah tuh gak akan ada 100% yakin. Beruntungnya gue mungkin gue punya pembanding karena gue pernah gagal. To be fair, it's easier for me karena wah kok berantemnya beda banget ya. Yang dulu begini caranya, gitu ya. Dulu menurut gue berantem gue gak sehat banget. I did wrong to her, dia juga sama. Pokoknya sama-sama gak bener, berantem gak bener tuh kerasa banget. Beda sama berantemnya sama Nucha. Walaupun Nucha itu juga tipenya misalnya flight, gue yang fight. Jadi gue berusaha berantemin, dia tidur. Beneran pak, gue pernah berantem dia tidur. Jadi kayak anjing, awalnya gue kesel, terus sama kelamaan kayak mungkin gue harus kayak gitu. Gue harus belajar kasih waktu, gue harus belajar kasih jarak. Nah, lu tipikal kalau berantem gue kejar sampai selesai masalahnya. Gue begitu sekarang. Gue kejar selesai masalahnya. Masih begitu gue. Masih gitu ya. Terus dengan momen dia tidur, dengan momen dia benerin, karena dia justru totally dibaliknya. Sebaliknya bahwa dia nggak pernah nggak mau berantem kalau masalahnya lagi panas. Dan kadang-kadang saking jeleknya adalah saking kelamaan nggak mau diomongin sama sekali.
Aduh, gue malah itu bini gue juga tuh kayak gitu. Dan saat itu terjadi tuh gue kayak jadi kayak harus ketemu di tengah. Iya. Lo harus kita yang panas harus kasih waktu, dia yang nggak pernah ngomongin harus kasih waktu juga. Iya. Udah berapa hari nih kita omongin. Iya. Nah kayak gitu loh, itu hal-hal kayak gitu yang gue ada pembanding. So I think this could be. Masih di saat itu pun waktu this could be sih. Awalnya juga Nucha ngerasa kayak, ya boleh nggak ya aku sama bapakku dengan nikah sama Duda gitu. Oh gitu ya? Ada gitu ya, tapi nggak tahu kenapa. Padahal belum punya anak juga ya? Belum punya anak. Bapaknya tuh yang cukup Jawa, yang kejawen gitu loh. Jadi kayak percaya bibit bebet bobot. Kalau gue Duda kan pasti ada corengnya lah. Ternyata di dia tuh di bokapnya cepet banget, lancar banget gitu. Malah nyambung sama lu yang nggak disangka itu gitu. Jadi ya, maybe this meant to be gitu. Jadi kayak from different goals kita bisa membedakan mana yang cobaan, mana yang ujian. Jadi yang mana yang kita harus coba terus, mana yang coba-cobain. Contohnya adalah mana yang cobaan artinya sebenarnya nggak boleh sign dari yang di atas bahwa lo nggak boleh sama dia. Itu nggak ada. Menurut kita di saat menyiapkan pernikahan, gue ada pembanding juga bahwa dulu tuh gue ditentang, sekarang tuh kayak masalahnya cuman ya undangannya salah cetak lagi, ya udah cetak lagi, yang kayak gitu, yang technical bukan yang principle. Tapi at this stage of your life, lu masih ada berantemnya? Masih baru kayaknya 2 minggu lalu ada, itu masih ada. Masih ada ya? Tapi memang jauh lebih jarang dan jauh lebih tenang berantemnya. Jadi di saat kita berantem itu pun kita masih bisa di depan anak-anak normal, nggak happy tapi kayak normal aja. Oke, iya udah, aku ke atas, dia ke atas gitu, kayak kita pisah dulu, tapi nggak pisah tempat tidur. Sampai saat ini kita masih coba satu rulesnya kalau berantem jangan sampai meninggalkan tempat tidur atau meninggalkan rumah. Hadepin aja walaupun nggak ngomong. Kedua, kalau sampai terjadi amit-amit di depan anak-anak, jangan khawatir selama itu nggak abusive. Dan tapi kita harus bicarakan kenapanya sesudah itu sama anak-anak, karena anak-anak udah pasti udah mulai ngerti. Gitu. Di memori mereka kita nggak pernah berantem. Di memori mereka adalah Nucha yang galak sama gua. Ya itulah yang mereka tangkep lah, kita nggak bisa ngatur. Gitu. Seru ya? Seru banget. Oke, mungkin dari aku ada pertanyaan buat Kak Aryo sih. Tadi kan udah bahas tentang parenting, bahas tentang preparation yang kayak financially, mentally gitu kan. Nah untuk sebagai Gen Z ini kan banyak juga yang bilang takut banget nikah, takut banget, banyak banget lah concernnya untuk menikah kayak gitu kan. Terus menurut Kak Aryo, preparation untuk Gen Z untuk persiapan nikah tuh seperti apa secara financially atau mentally, karena kan di sini juga Gen Z kayak concern banget untuk mental health dan segala macam. Jadi kita juga mikir kita ngurus diri sendiri aja udah pusing gitu, apalagi nanti ngurus keluarga itu sih. Iya sih. Oke, gue agak sulit jawabnya karena mungkin zamannya berbeda ya. Sekarang semua tuh makin mahal mungkin. Sekarang kopi susu jadi kebutuhan deh. Kopi susu jadi kebutuhan. Harga rumah dulu nggak kebeli, sekarang lebih nggak kebeli lagi mungkin. Iya, dan gue relate banget dan nggak bisa kayak nyuruh udah nikah aja, nggak usah mikirin ini rezeki belakangan, udah nggak bisa sih. Tapi yang perlu diingat mungkin kayak financially, gue bagian yang masih tua percaya rezeki itu nikah tuh bahwa ada rezekinya sendiri. Gue juga. Tapi bukan nikah biar dapat rezeki. Beda di situ. Pasangan yang pas akan sama-sama ngajak tumbuh bareng, dan itu mungkin sesuatu hal yang sulit ditentukan, nih pasangan yang pas apa enggak nih ngajak tumbuh gue bareng apa enggak. Ya bisa dilihat dari hal-hal seperti waktu pacaran, waktu baru deket tuh apakah dia model yang I don't know, kalau lo ngomong lo dihargai apa enggak, lo di value apa enggak, atau lo didis semuanya. Misalnya aku mau kerja, udah gak usah kerja. Setidaknya bukan berarti yang benar adalah kerja, bukan, tapi lo didengar dulu. Misalnya mau kerja apa, kenapa, apa, kita butuh apa, emang kita rencananya kayak gimana, hal-hal seperti values-nya harus bisa membicarakan finansial secara transparan, income-nya dari mana.
income itu baru tahap awal tuh income. Ini kalau udah mau nikah ya, jangan dari mungkin first date agak berat ya untuk bicarain ya. Belum ya. Tapi kalau misalnya udah mau nikah udah bisa terbuka transparansi secara finansial tuh udah tahap dasar income-nya. Belum lagi utangnya, belum lagi kira-kira kalau udah serius banget ya utang orang tuanya. Itu penting sih. Karena termasuk aset dan utang orang tuanya tuh akan ngebebanin di masa depan. Dan values yang dibawa keluarga dari kecil, misalnya lo nyokap gue kerja, gue udah gampang banget terima bahwa cewek bekerja misalnya, perempuan istri bekerja, karena yang gue lihat nyokap gue juga ngantor dari dulu, jadi udah biasa. Tapi untuk orang yang dididik kecilnya ibunya adalah rumah tangga, mungkin akan beda value sendiri. Bukan berarti berumah tangga itu salah, tapi maksud gue adalah gimana caranya lo terima gue apa enggak, lo denger gue apa enggak. Dan itu adalah pasangan yang menurut gue akan ngebangun dengan bantu dengan ngedenger dulu. Gak akan 100% yakin, dan gue percaya rezeki nikah tuh lebih ke arah kalau pasangan yang cocok, itu satu, dan kedua adalah yang cocok itu bikin kita happy atau kita tenang. Di saat kita tenang kita baru bisa lebih produktif lagi. Kayak gue nggak mikirin anak gue dijemput siapa sekarang karena udah bagian dia siap semuanya itu bagian itu walaupun dia kerja juga. Dan dia juga ada keyakinan ya mungkin dia harus ngomong sendiri kali ya, yang dia bergantung pada gue itu juga ada gitu. Jadi hal yang lo bisa nyaman, lo bisa cerita apa aja, coba mulai dari cerita finansial tuh krusial banget sih, dengan dia bisa bercerita seadanya, cerita tentang orang tuanya tanpa malu atau tanpa menjatuhkan orang tuanya, bahkan yang misalnya punya duit banyak pun ujung-ujungnya bisa jadi dia berutang banyak juga. Kan we never know, tiba-tiba bisnisnya itulah, tiba-tiba orang tuanya bermasalah lah, itu hal-hal kayak gitu tuh kalau dia bisa terbuka itu sepenuhnya dengan confidence dan lo balik bikin lo bisa ngerasa cerita sepenuhnya juga, I think is a keeper gitu, bisa dipegang. Nah, coba share lebih banyak lagi. Physical health, apakah gue tuh gennya, gue tuh susah punya anak loh misalnya, gue udah cerita bahwa pernikahan pertama gue gak punya anak, masalah gue di sini. Oh oke. Solusinya adalah begitu nikah kita langsung berobat ya, gak usah nunggu-nunggu. Misalnya kayak gitu, itu contoh aja. Atau misalnya gue bokap meninggal karena cancer, itu ada risknya sendiri. Dimana nanti pernikahan seperti apa. Bercerita sebanyak mungkin tentang financial, physical, atau mental issue dan terbuka dan diterima, itu udah suatu sign yang baik, green flag yang baik. Menjawab gak? Siap. Terjawab tuh ya. Ya, jangan gitu. nanya gimana cara cari duit, susah. Rezekinya beda-beda soalnya. Beda kalau kayak gitu, susah. Gitu. Oke, ini kita udah masuk ke topik terakhir nih Mas. Udah sih. Gue mau nanya doang. Kan HP gue sekarang 15 Pro Max. Menurut lo gue perlu ganti gak? Ini butuh didengar istri lo apa gimana nih? Atau? Ya, menurut lo aja sih. Kayak kalau menurut lo gue harus ganti apa enggak, udah itu aja. Aduh, kebutuhan lo satu handphone? Satu handphone. Atau mau dua? Satu handphone. Satu handphone untuk bikin konten. Iya. 15 Pro Max. 15 Pro Max. Selama lo nyaman dengan konten lo sekarang, apalagi lo punya tim, kayaknya belum perlu karena gue ngelihat saat ini sayangnya. Ya sorry nih nggak jadi. Iya. Suka penuh mungkin bisa jadi alasan. Baterai tapi enggak karena bisa dibenerin. Baterai aman. Baterai gue aman ya. Nah suka penuh, nah itu masalah organizing atau sekalian ganti ya boleh lah. Karena bagi gue ya iPhone itu gue gatel banget untuk nungguin dia benerin kameranya sih. Oh, apalagi dengan handphone seharga segitu harusnya gue udah dapat kamera yang di atas yang lebih baik. Iya. Gitu. Kalau lo ngejar kameranya nggak usah. Kalau lo ngejar storage ya boleh deh. Atau kalau mau menghemat ya nggak tetap 15 yang storage-nya lebih. Ya, bisa. Males kan? Males kan? Nah, tergantung budgetnya, tergantung kebutuhannya masing-masing. Oke, Mas. Thank you so much. Thank you for Thank inviting. you banget. Topik hari ini menurut gue belajar banyak banget ya tentang khususnya menurut gue tentang parenting sih. Tentang parenting, tentang fatherless, tentang love of the father to their child gitu ya. Ini menurut gue hari ini topiknya seru banget. Sekali lagi thank you banget Mas. Thank you so much. Thank you guys. Thank you semuanya.